Salam Nusantara, salam budaya, rahayu rahayu rahayu. Cangkrukan budaya digelar oleh Paguyuban MHBN Pasuruan Jawa Timur di Angkringan Bank Jaya Gempol Pasuruan Jawa Timur, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023. Acara ini mendiskusikan tentang Macapat yang disampaikan Bopo Minto Asmara, kisah pelarian Narraya Sanggramawijaya menurut rutenya dari Prasasti Kudadu dan identifikasi nama-nama lokasinya sekarang dikemukakan oleh Bung Dewa Mega Angga dan Agus Subandrio serta seputar literasi tentang candi juga tentang seluk-beluknya. Ini bapak kita semua badhe merapat napa kados pundi. Ini Pak Indonesia kok gak iki ya di Joko ini. Enak ya. Pak Indonesia ya, gampang ya. Soalnya sing ngrungokno gak gini tok. Sampun bahasa Jawa. Ya, Bang. Di sini kita berkumpul di tempatnya, di tempat Bang Jaya. Ya, siap Bang Jaya. Kita berkumpul mengutak-atik sejarah karena kita sangat memerlukan sejarah itu. Ini hanya bagian. Tapi pertama-tama sebelum kita bicara itu, kalau dengan kursupe niki sedaya karena kehendak Gusti Ingkang Maha Agung kita bisa berkumpul di sini. Dan mugi-mugi selawat serta salam tercurah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada para teman-teman budayawan maupun yang bukan budayawan, pembicara ini juga bukan budayawan, kita kumpul-kumpul bareng. Masalahnya kalau ini diarani mas sarasean atoi gitu, kita kumpul bareng bahas budaya karena sebagai orang yang ditakdirkan hidup di Jawa, tanah Jawa, kita mangan ngombe ya nang ini jeding sembarang kita lakukan di tanah Jawa dan kita nyambut gawe pun di tanah Jawa. Makanya itu kita harus tetap dadekno sing gawe urip dadi wong Jawa kudu menghormati sing dadekno. Nah niku bagaimana caranya ya kita uri-uri, kita lakukan budaya Jawa kita, terutama uri-uri sejarah. Sebab tanpa sejarah kita akan buta. Dan di sini sebagai bukan narasumber, pembicara gitu aja, saya sendiri Minto Asmara dan ini Mas Dewa Mega Angga dan Mas Agus Subandrio pada tupok sini masing-masing. Tupok sih mas. Jadi di sini saya akan membahas masalah Macapat karena ini mungkin dalam sastra Jawa ini Macapat yang sekarang kita lakukan ini ya sekarang alhamdulillah generasi muda masih banyak sekali para pandemen Macapat, para yang menyenangi, yang para menyukai, para penggemar Macapat itu kadang-kadang mengartikan sesuai dengan pemikiran masing-masing tapi positif dalam hal ini. Jadi kalau saya bilang moco barang papat, moco papat-papat, monggo itu terserah. Cuman kalau saya sendiri pribadi cenderung mengatakan bahwa Macapat itu moco barang papat. Apa sing diwaca barang papat? Setiap manusia punya 4 unsur: geni, bumi, angin, banyu, lemah. Jadi ini kalau di dalam Islam al-wama, mutmainah, sufiyah, terus mas amarah. Jadi dari situ. Jadi kita moco bagaimana amarah kita itu kita woco bagaimana ya supaya gak muring-muringan, supaya bisa tertata. Nah ini jadi Bung Mega tadi tentang di mana letaknya Kudadu, desa Kudadu yang disebut yang jadi nama prasasti. Ada banyak polemik tentang itu, tentang terutama letak desa Kudadu. Sebagian teman-teman sejarawan menganggap kalau letak Kudadu berada di kawasan Sidoarjo atau mungkin sekitar desa Cedur sekarang, tetapi
dalam pembahasan tim kita, tim Artefak Nusantara, ternyata kemungkinan letak desa Kudadu bukan di wilayah Sidoarjo. Tetapi sebelum itu mari kita membahas tentang proses runtuhnya kerajaan Tumapel hingga berdirinya Wilwatikta atau yang lebih kita kenal dengan Majapahit. Prasasti Kudadu secara detail di situ digambarkan proses keruntuhan Tumapel atas serangan Prabu Jayakatong dari Gelang-Gelang hingga proses terbunyinya Sri Kertanegara, lalu dilanjut dengan peperangan antara pasukan Muruk pun, Hayam Muruk pun mengunjungi setelah dari Jajawi, Candi Jawi. Setelah dari Candi Jawi, dia melakukan perjalanan ke Pulungan. Setelah dari Kepulungan, dia ke Cunggrang atau Cunggrang. Nah, dari beberapa toponim yang disebutkan Mas Agus tadi, termasuk Rabut Wayuwo. Rabut Wayuwo kita identifikasi sebagai Swayuwo karena mendekati, namanya mendekati, dan disitulah pertemuan banyak kapuk dengan beberapa pembesar Majapahit awal, seperti ada Banyak Wide, Banyak Kapuk, Gajah Pagon, dan teman-teman. Melalui perjalanan dari Tambak Watu turun ke Rabut Wayuwo, dari Rabut Wayuwo melakukan perjalanan ke Pandakan, dari Pandakan ke Remban atau Rembang, karena di situ ada eng yang n-nya diberi sukun, jadi eng, Rembang, dan sampai hari ini nama Pogar pun masih tetap di KKW Negara Kertagama. Pogar termasuk wilayah Simaswatantra sampai hari ini. Makanya Pasuruan menyumbang sejarah besar bagi kebesaran Mojopahit. Nah, menariknya kita mengenal Mojopahit. Nah, kemarin di grup saya, di grup Artefak Nusantara, saya tanya, Mojopahit itu ada sejak kapan? Dan kenapa dinamakan Mojopahit? Karena di literatur yang pernah saya pelajari, bahkan di beberapa prasasti tidak pernah menyebut Majapahit. Kemarin yang penasaran, terutama Mbak Ji, saya jawab di sini, Mbak. Nah. Majapahit ada sejak era Brandes. Penerjemahannya Brandes. Kalau dibilang negara, sebenarnya kita tidak pas untuk menyebut kerajaan Majapahit. Bukan. Lebih tepatnya Wilwatikta Nagari. Bukan kopi Mojopahit tuh. ngomong restoran Mojopahit. Sebenarnya yang benar adalah Wilwatikta Nagari. Itu pun kalau kita mengacu kepada beberapa sumber primer, termasuk di Negara Kertagama, Srinata Wilwatikta Nagari. Srinata, berarti Srinata adalah Hayam Muruk. Sri ini bukan Sri Minggat. Sri itu adalah sebuah kebesaran. Sri Haji, Sri Hajian. Makanya kalau beberapa waktu lalu kita pembahasan di Dalwa, ketika saya ngomong haji, gelar haji, pendapat haji itu kita pun sudah punya. Sama-sama di era tahun 600-an. Prasastinya pun Hajian atau Hajian. Kalau Cina menulis kroniknya Hajian, bukan Hajian loh, Hajian. Nah, Rakarian Haji atau Rakaran Hajian itu kita sudah mengenal. Nah, kalau kembali lagi tentang Majapahit, saya lebih senang menyebut Wilwatikta Nagari. Kenapa? Bahasanya di situ bahasa sastra. Di Pupuh
Negara Kertagama buku 17 di situ menyebutkan sebuah simbol atau logo. Yang paling sering saya klarifikasi adalah tentang logo Dewata Nawasanga, menyebutkan bahwa Surya Wilwatikta atau gambar Dewata Nawasanga itu adalah logo Mojopahit. Tidak. Dari Pak Minto pun boleh restoran Mojopahit dari. Makanya seperti itu adalah sebuah logo bukan Surya Wilwatikta sebenarnya adalah logo Dewata Nawasanga, di mana Siwa menjadi penengahnya, dan di atas bagian barat adalah gambar Ganesha, di timurnya adalah Batara Surya dan beberapa wilayah lainnya. Itu bukan logo kebesaran Majapahit atau logo Wilwatikta Nagari, tapi sebuah keilmuan yang mencakup beberapa dewa. Di situ alirannya adalah Siwa Siddhanta, di mana Siwa adalah Mahadewa dan Siwa menjadi dewa pemusnah, dan sebagian besar di Dewata Nawasanga adalah famili Siwa, kecuali 2 dewa, bukan Dewa Angga, bukan. Iya, bukan Majapahit. Bukan. Sebenarnya itu adalah teologi atau jenis keilmuan yang dianut waktu itu. Zaman Singosari pun itu pun sudah disebut dan dilukukan Dewata Nawasanga. Termasuk posisi letak yang paling saklek, di tengah adalah Siwa, barat adalah Ganesha. Peletakan itu mutlak berfungsi untuk peletakan semua candi-candi yang ada di Nusantara. Dan teologinya adalah teologi Hindunya adalah Siwa Siddhanta. Ada Waisnawa, ada Siwa Siddhanta, ada Brahmana. Ini kita bukan membedah tentang teologi Hindu, tapi kita membedah tentang candi, dan membedah tentang teologi, di mana setiap bangunan itu berkaitan dan selalu terkait. Ini yang sering terjadi adalah ini, teknologi tentang arsitektur. Teknologi tentang arsitektur, konstruksi candinya bentar. Kita bicara teknologi arsitektur, tapi tetap berkaitan dengan Mocopat tadi dan berkaitan dengan pelarian Sang Ramawijaya. Jadi sejak kapan Candi Jawi itu ada? Sebelum Majapahit berdiri atau sebelum pelarian Sang Ramawijaya, ketika melakukan pelarian itu tadi, Candi Jawi sudah ada. Bahkan di Pupuh 56 kalau tidak salah itu menyebutkan Hayam Wuruk melihat reruntuhan. Kalau tidak salah 56 maupun 78 di negara Kertagama itu Hayam Wuruk melihat banyak reruntuhan yang ada di Jajawi. Reruntuhannya, dan kemuncaknya adalah stupa. Umpama saya boleh komplain, kemuncaknya Candi Jawi itu kurang besar stupanya. Karena saya tidak ikut punya proyek, ya terserah saja. Beberapa yang paling sering kita dengar adalah tentang kesaktian. Nenek moyang kita ya sakti, ya juga ahli konstruksi. Makanya siapa sih yang membangun candi? Nah, ini adalah Stapaka. Siapakah Stapaka? Stapaka adalah pendeta. Jadi
nenek moyang kita dulu itu dalam membangun candi tidak boleh tukang atau kuli sembarangan, karena berkaitan dengan pendarmaan atau tentang tempat ibadah itu tidak boleh. Kenapa? Di sini saya tulis ada tugas seorang stapaka. Selain sebagai pendeta utama di dalam kepentingan pembangunan sebuah candi, juga sebagai pengatur adanya spesialis tenaga-tenaga yang menangani pembangunan percandian tersebut, antara lain stapaka, yaitu arsitek pendeta. Dia harus seorang brahmana. Kalau kepala proyek sekarang ngapunten di tempat-tempat ibadah kan, yang penting grade PT-nya di atas 3 baru bisa membangun. Ia paham akan kitab suci, benar-benar mahir dalam ilmunya dan tingkah lakunya sesuai dengan kasta dan tingkatan hidupnya. Stapati, perencana. Kita sudah punya perencana. Kenapa ada perencana? Ini kita dibuktikan dengan beberapa miniatur candi. Salah satunya di Kediri, daerah Kediri itu ada, di Tulungagung itu juga ada, Blitar juga ada. Miniatur candi itu sengaja dibangun karena itu tadi, karena sebelum finishing polanya harus terlihat jelas. Terus ini yang paling menarik, yang sering dipertanyakan sama teman-teman, masalah kesaktian dan teknologi. Kalau sakti kita sakti, kalau menurut mbak saya sakti itu kepeksan. Kalau bendino kepeksan, Tuhan kalah, Pak. Ngoten Agus Yudi. Yang sering dipertanyakan adalah tentang bata. Bata kenapa ada alurnya di tengah? Terus kenapa bata itu bisa tertata sampai ratusan tahun tidak bisa jatuh? Itu sebenarnya bukan sakti, Pak. Tapi tentang teknologi nenek moyang kita sudah mengenal. Kalau di era sekarang adalah tinggalan dari nenek moyang kita dulu. Di batu bata merah itu kan ada ceruan. Nah, kalau sekarang kan untuk isinya semen atau lem perekat atau lulu, ya kan. Nah, kenapa kok bata itu ditumpuk seperti itu tanpa ada perekat? Umpama pakai telur, berapa ratus ribu telur, gitu. Nah, umpama sakti, berapa menyan yang dipakai untuk undang jin. Nah, ini yang menurut saya kadang saya bersinggungan dengan teman-teman di masalah konstruksi ini. Seolah-olah kita tidak bisa, bahwa kita hanya ditunjukkan, oh nenek moyang kita sakti, nenek moyang kita, tapi teknologi kita itu lebih tinggi. Kenapa? Di bata itu presisi. Kalau bata itu sudah presisi, berarti kita sudah menemukan satu teknologi yang sangat mumpuni. 30-20, 32-22 untuk batanya yang ukuran standar. Biasanya Om Nasuri ketemu yang 30-20, belum ketemu yang 1,5 meter. Belum. Bata merah panjang 1,5 meter sampai 2 meter. Belum. Nah, belum ya. Dari hal yang kecil untuk ukuran bata 30 cm lawan 20 cm. Kira-kira itu kalau digosok, dikasih air, nempel tidak? Karena teknologi kita katanya batu bata itu digesekkan menghasilkan panas, dikasih air nempel. Nah, kalau kita mengacu kepada teknologi dan teknis arsitektur, benda padat ketika digosokkan yang bukan jenis batuan itu tidak akan menempel, kecuali batu itu mengandung magnesium.
ya kan? Tapi kenapa bisa menempel? Di situ ada teknis penguncian, teknis-teknis penguncian. Nah, ada pengkait satu dengan yang lainnya. Kunci-kuncian. Nah. Nah, seperti ini. Ini adalah teknis dari samping. Kurang besar ya. Nah, ini untuk bata dan andesit seperti ini. Ini yang jarang kita lihat secara detail. Kita teralih dengan teknologi seperti ini. Kebanyakan kita digoibkan. Sakti. Nah, ada beberapa seperti ini. Nah, kenapa ada L-nya di sudutannya, pengunciannya? Kenapa harus terpasang seperti ini? Ini kalau andesit sistemnya sistem slope. Nah, sebentar. Ini sistem pengunciannya. Kita di era batu, tapi bukan era batunya Flintstone yang makanya ngawur. Tapi kita di dunia batu yang dunia batu teknologi. Nah, ini tugas para stapaka tadi dan stapati tadi untuk konstruksi seperti ini. Kenapa yang saya ambil adalah sudutan. Kita presisi. Kita sudah mengenal teknologi ini. Termasuk watu dagon. Watu dagon kenapa sering kita temukan di areal persawahan? Masuk petani mau main dagon di situ sawah kan ya nggak mungkin. Batu-batu dagon itu ada lubang, ada beberapa lubang, dan lubang-lubang itu mempunyai fungsi untuk titi mongso. Jadi ketika lubang itu ada lubang besar, lubang kecilnya banyak sekali, berarti semakin banyak lubang di situ, area di situ berarti subur. Di Tawang, Iya, betul. nah di Tawang itu ada, dia bagus sekali. Ketika saya tanya ngecek ke situ sama Bapak Pinto, untuk mainan dagon katanya. Nah, semakin banyak dagon di situ berarti area itu semakin subur. Nah, kenapa watu dagon itu variatif, lubangnya itu lebih lebih besar, kecil, terus tidak sama. Nah, karena area areal lahan ini berbeda. Seperti di Ponorogo. Ponorogo itu hanya 8 lubang. Berarti perhitungannya 8 sampai 10 bulan. Itu. Nah, kembali lagi ke teknis batu. Apa semennya? Yang dipertanyakan teman-teman kan, loh sampean berarti ngomong seperti itu, apa semen yang digunakan? Pernah uji karbon? Saya jawab, saya pernah uji karbon. Dan untuk pengisi alurnya tadi bata merah tadi, ini candi bata merah ya, bisa dicek di Candi Gunung Gasir. Itu di bagian sebelah selatan barat itu masih ori. Dan karena pernah saya cek dan saya lab, itu ternyata bahan perekatnya adalah 1, kotoran kerbau. 2 adalah linet itu semacam lumpur yang sudah disaring halus dan kabur. Itu. Nah, kalau ingin lebih detail lagi, bisa saya kirim nomor rekening saya nanti. Nah, ini yang sering kali kan kita menjadi ekel-ekelan. Ada yang
ceruknya 3, ada yang ceruknya 1, ada yang melingkar. Sebenarnya Seolah-olah apa sih? itu lambang. Nah, seolah-olah itu lambang dan Ya, apa ya? lingga, ada mumungan. Seolah-olah itu ada apa pola gitu loh. Pola. Sebenarnya pola itu di bagian-bagian tertentu. Apabila kita melihat, nah posisinya pola-pola itu ada beberapa sejarawan ngomong kalau pola melingkar ini buatan dari Mojokerto, yang lurus dari dari Pandaan, yang seperti S. Ini Lamongan karena platnya S. Nah, kan tidak sesuai. Sebenarnya pola-pola itu adalah pola-pola struktur. Untuk yang lantai biasanya dia lingkarnya cuma 1 dan tidak besar, dia tipis. Itu untuk lantai. Dan di sudutan kadang kita tidak nemu pola-pola seperti itu. Kenapa? Ada beberapa hal. Satu, dia sebagai penunjang sudut. Penunjang sudut, penguat sudut, seperti paving. Nah, sudutannya ada. Kalau yang di bagian bawah, nanti kita menginjak lagi ke bagian tengahan. Bagian tengahan itu pun mereka tetap menggunakan seperti itu. Polanya garis 2, garis 3. Terus di pojokannya slope. Ada slope atau kuncian atau lock. Nah, ini di beberapa di beberapa serat atau di beberapa prasasti menyebutkan namanya wiku. Wiku ini tetap berkaitan dengan konstruksi tadi. Nah, adalah pandita yang ada di gunung dan membangun pertapaan di sana. Apakah wiku itu stapaka? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Stapaka diwajibkan ahli dalam konstruksi. Pandita adalah pertapa yang tinggal di kota dekat keraton. Dia tidak dalam kategori stapaka atau stapati dalam urusan membuat candi. Hanya sebatas rasan-rasan, bisik-bisik kepada raja, penasehat. Resi adalah pandita yang masih mampu untuk berperang jika diperlukan bantuannya. Resi, bukan resi JNE atau resiko. Tapi resi di sini adalah pandita satria yang kita bahas di sini di Serat Pajang Mas. Hajar adalah pandita yang mengajarkan kepandaian, guru. Sang Dwija, yang sering kita dengar adalah Sang Dwija. Sang Dwija adalah pendeta yang mengajarkan ilmu lahiriah dan batinia. Dwija ini mengacu pada gelar kehormatan, semacam guru besar di Padepokan itu. Tapi dia bukan termasuk stapaka atau stapati yang membangun candi. Ada Dwi Jawara. Dwi Jawara adalah pandita yang mengajarkan ilmu kasidan, bukan kosida, kasidan. Kematian. Memilih murid siapapun boleh berguru dengannya, kecuali Baji. Kalau Baji sakti. Terus Yogi adalah pandita yang menuntun menuju ke arah kebahagiaan. Sedikit kembali ke teologi Dewata Nawasanga. Sang Yogi biasanya disebut Siwa. Nah, tapi Yogi di sini adalah pandita yang tidak menikah, melakukan satu lelaku yang tujuannya murni untuk beribadah. Lalu ada Muni, adalah pandita yang tugasnya memberi nasihat. Suyati, bukan saudaranya Suyanto, adalah pandita yang mengajarkan tentang panembahan.
Jadi Suyati ini kalau teman-teman ngomong adalah ngamong. Ngamong ini ya Suyati ini. Ngamong paham ngamong ya? Apa itu yang terhormat? Begawan adalah pandita yang dahulunya merupakan seorang raja atau seorang raja yang seleh ke prabon. Sama seperti Erlangga. Erlangga kita lebih mengenalnya Angling Darmo, apalagi Bojonegoro. Jadi Begawan lebih identik adalah raja yang turun. Wipra adalah pandita sekaligus pujangga. Dia menuliskan ajaran yang bisa dibaca banyak orang. Danghyang ini lain dengan Danyang. Adalah pandita yang memiliki keahlian meramal. Sebutan Danghyang juga merujuk pada sebuah gelar kehormatan. Danghyang Acarya. Ini kan di Majapahit juga sering kita dengar. Bang Acarya kita. Brahmana adalah pandita yang berasal dari tanah seberang laut, maksudnya dari luar pulau. Tapi kalau di kita di Nusantara, Brahmana ini kategori yogi, muni, suyati, begawan, ini adalah Brahmana maksudnya. Termasuk Brahmana semua. Widayaka atau Widaya adalah pandita yang keramat yang sering dikatakan menjadi kenyataan. Sabdo Uni, Sabdo Mandi. Dayaka, Orang sakti. Dayaka adalah pandita yang sakti, termasuk Dayak. Dayak itu adalah kalimat dari Kawi, bahasa Kawi sebenarnya. Lalu dipakai untuk satu suku yang ada di Kalimantan. Jadinya kalau kita bicara tentang Kalimantan, orang Dayak. Kenapa orang-orang Jawa mengatakan orang Dayak? Karena mereka adalah orang-orang sakti yang keluar dari Wono atau dari alam. Kata dasar dari Dayak adalah Dayaka. Wasista adalah pandita yang awas dan waspada. Brahmacari adalah pandita yang tidak pernah menyentuh wanita dan tidak menikah atau wadat. Ini hanya candi. Candi itu berasal dari kata Candika Graha. Candika Graha ini tertulis di prasasti Prambanan. Baru ada nama candi karena tertulis di nama prasasti Prambanan. Tahun berapa Prambanan itu? 700-an. Sekitar tahun 700-an. Dan di beberapa prasasti itu lebih menyebutkan sebagai Dharma Caitya. Nah bedanya keramat dengan candi, lalu makam ini berbeda. Kalau makam jelas kuburan Muslim, ya kan? Kalau candi adalah satu bangunan yang difungsikan untuk penghormatan kepada Durga atau Parwati. Nah, kalau Caitya adalah sebuah persembahan. Ada Caitya Dharma. Dan kita menyebut candi karena di situ ada prasasti yang menyebut bahwa Prambanan adalah Candika Graha. Fungsinya candi sudah banyak yang tahu, kita lewati. Ya di atas itu Guru Loko, yang tengah Ngendro Loko, yang bawah Jono Loko. Kalau di candi bukan kita mengaitkan, tapi Swarloka atau Swargaloka itu berarti posisinya di atas. Kalau di Islam disebut sebagai
Baitul Makmur. Nah, kalau di tengah posisinya di hati, kalau di Mocopat, Kalau di Mocopat itu namanya Ngendroko, kalau di Islam Baitul Mukarram. Baitul Mukarram. Ya, betul. Nah, kalau di bawah adalah Baitul Burloka atau Bufarloka. Bufarloka, Baitul Muqaddas kalau bahasa anunya. Makanya di ilmu pernafasan juga kita mengenal pernafasan segitiga. Jadi ada perpaduan di mana kita harus memadukan dan memposisikan di mana Swargaloka, Bufarloka, dan Burloka. Jadi di situ adalah 3 unsur sempurnanya manusia berada di 3 titik tersebut. Yang pernah belajar pernapasan mungkin tahu pernapasan segitiga. Paham ya, masih? Nah, ini posisi candi, ada peripi. Peripi sebenarnya ada 3. Peripi pendam, peripi tengah. Kalau acuan kita Candi Jawi, peripi pendam itu terpendam, terus peripi tengah itu berada di Yoni yang sekarang di tengah itu, terus peripi atas ada di Kemudian sebenarnya. Nah, 3 bagian peripi ini berbeda-beda, tapi tetap berisikan emas, batuan, dan jenis biji-bijian. Jadi tetap dipendam. Belum dinikah secara resmi tentang kenegaraan. Maksudnya itu upacara kenegaraan, duduk permaisuri lah. Bisa diambil dari siapapun, dari gadis padepokan bisa, dari dayang-dayang juga bisa. Itu namanya lembu peteng. Contoh aja kalau saya dengar sejarah di daerah Bojonegoro, nggak tahu itu daerah Bojonegoro yang mana, lupa ya. Itu di situ zaman 45 lah, zaman peperangan, Ratu 45 itu waktu itu. Itu zaman peperangan, ada beberapa pejabat dari Keraton Mataram pada waktu itu yang melarikan diri ke sana karena perang dengan kalah lah kata itu. Dia melarikan diri membuat persembunyian lah, perang sama bersembunyi gitu. Dan di situ ada pembesar-pembesar di daerah Bojonegoro itu malah gini di situ. Suaminya itu malah pergi, bojone dikekne supaya bojone meteng karo pembesar itu. Ini loh anaknya turunannya Rojo gitu. Ini saya dengar gitu ada. Jadi masyarakat di sana itu ada yang satu punya anggapan bahwa raja itu turun itu pasti apik gitu. Sehingga dia itu merelakan istrinya atau anaknya yang masih serabirabiin. Kalau istrinya ya ditinggal lu mau nglayani tamu nih. Sehingga diharapkan supaya hamil, kalau hamil jadi lembu peteng anak Rojo atau anaknya pangeran, seperti itu. Dapat begitu, ada yang gitu. Sampai segitunya pemikiran orang itu tentang lembu peteng. Nah ini, jadi ya kan repot kan kita ya. Makanya itu ya tentang lembu peteng itu macam-macam cerita. Jadi lembu peteng itu anak seorang pangeran atau raja yang tidak dibawa ke keraton. Seperti Raden Fata itu termasuk lembu peteng itu. Jadi Sultan Raden Fata yang penguasa Demak itu lembu peteng. Sebab apa? Kertobumi itu menikah dengan Putri Campa. Dalam keadaan hamil diserahkan ke Bupati Palembang. Bupati Palembang. Dan setelah melahirkan, ya dinamakan Raden Fata. Nah, Raden Fata itu lembu petengnya Prabu Kertobumi. Dan Bupati Palembang rabi karo Putri Campa tadi dua anak Bupati Terung itu, termasuk saudara beda bapak dari istri seorang lembu peteng istri Kertobumi, sehingga bisa disebut Raden Fata itu anak lembu peteng tuh, hanya bukan anak dari permaisuri dikekno nang Bupati Palembang. Iya, jadi disuruh disuruh memelihara. Iki anakku jange rumaten. Jadi setelah besar ya dikoron ya diakoni sebagai anaknya. Ini babakan yang dipunaturaken Kiminto jeng bapak-bapak sanesipun alhamdulillah mungkin dalu punika anggen kula panjenengan makempal ya, tentunya sangat bermanfaat. Tadi sudah diutarakan Bapak Minto untuk mengawali. Kalau dikatakan sarasen yo kok menteri mau koyok ini,
mungkin pertemuan kecil-kecil yang pada malam hari ini tentunya bisa mengawali MHBN untuk melangkah lebih maju. Organisasi kita ini sudah berkominkumham, bernotaris semua. Jadi saya di MHBN ini kalau tidak salah jadi penasihati. Kalau tidak salah loh. Nah, mesti benar kalau tidak salah. Jadi organisasi yang saya ikuti di Pasuruan ini banyak sekali. Alhamdulillah sudah berkominkumham semua, bernotaris. Ya. Alhamdulillah kita nanti bisa bareng-bareng. Sementara memang kemarin karena pandemi, jadi kita tidak bisa melangkah yang lebih jauh lagi. Namun insya Allah saat ini dan seterusnya nanti kita akan bisa melaju seperti permulaan kita membentuk organisasi budaya. Intinya kita hanya melestarikan budaya yang adiluhur. Tadi sudah disebutkan mulai awal hingga akhir, dari Mojopat sampai candi, artefak dan lain sebagainya. Ya. Belum pendengar mawon ya. Nanti kita adakan yang lebih besar lagi. Begitu Pak Minto ya. Kalau bisa nanti ya bukan di tempat ini saja, mungkin bisa di Candi Jawi, di Junggrang dan lain sebagainya. Jadi akan lebih menarik dan kita terutama generasi muda. Saya kira itu monggo sarang-sarang ditunggu menuwun dumateng ngersanipun Gusti Murbin Dumati kalanggan punika hamiliti pepanggihan dan punika mugi-mugi Gusti Kang Murbin Dumati ugi tansah ngijabahi mugi lestantun anggenipun panjenengan kula hangge budaya Jawi ingkang adiluhur mugi mboten kasilem dening budaya manca mugi tansah moncer ngantos sak lami-laminipun amin ya rabbal alamin. Ingkang menawi kemisal-misipun Islam monggo kanthi ndedonga kapten panjenengan piyambak-piyambak ingkang ngrasuk agami Islam monggo sareng-sareng ndedonga kanthi inggih menika nderekaken mboten saged kawula aturaken nggih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama baki jalali wa jika wa simi karimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syiratan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa muhabin an syakaratil maut wa najatan minan nar wa ahfa indal hisab. Rabbana tusi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.